Banyak yang mengatakan bahwa hidup di desa jauh lebih baik daripada hidup di kota. Dalam perjalanan kali ini, saya memberanikan diri untuk melihat langsung fakta di pelosok desa. Ternyata masih banyak warga yang hidup jauh dari kata layak. Saya tidak tahu apakah liputan ini akan sampai ke pihak yang berwenang atau tidak. Namun yang jelas, di pelosok desa ada banyak hal yang selama ini tidak terlihat. Semoga liputan ini bisa menjadi langkah awal dari harapan yang sudah lama mereka nantikan. Selepas kami melakukan sholat Jumat, saya dan Kang Irman bergegas menuju ke tempat penyeberangan rakit yang tidak jauh dari sekolah-sekolah yang saya liput pada episode sebelumnya. Sedikit cerita, rakit ini telah beroperasi selama puluhan tahun dan menjadi satu-satunya transportasi andalan warga dari Kecamatan Naringgul yang ingin ke Kecamatan Cikadu. Ya, awalnya itu gini Bang. Awalnya itu saya ketidaksengajaan mungkin ya. Pas saya ngawal waktu itu mau SD pada Waras, yang SD paling ujung, bahkan menurut saya pribadi itu paling ujung di Jawa Barat dan paling terisolir. Pas pulang dari sana, kan masuk turunan nih, udah tanjakan turunan, lihat ada ini. Saya nanya ke warga, mau masuk ke sini itu lewat mana? Akhirnya sama warga di sini di atas di jalan ditunjukin, oh Pak silakan di sana. Pas saya lihat, wah kaget. Ini motornya dimandiin di sini. Kalau di sana nggak bisa, Pak? Bisa. Oh, bisa. Kurang lebih di sini sekitar sampai hampir 7 tahun Pak ya. Kerja di sini nyebrang untuk warga Desa Margasari, perbatasan dengan Sukaluyu. Sukaluyu. Ya. Oke. Dikarenakan perjalanan gitu ya di Desa Margasari sangat rumit. Ya hanya yang kepakai oleh warga nyebrang ke sini, SD juga ke sini, sampai SMP lewat juga ke sini. Makanya dari itu saya setiap hari di sini, Pak. Di sini. Ya. Atas dasar apa, Pak? Bapak mau melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Dikarenakan warga itu sangat membutuhkan aktivitas karena mancal setiap daerah, Pak ya, aktivitas warga itu banyak. Dikarenakan memang ada juga jalan yang ke belah sana, cuman belum dibetuli oleh kepemerintahan. Pemerintahan. Ya. Di tengah perbincangan, saya terkejut ketika mendengar pengakuan beliau bahwa penyeberangan rakit ini tidak memungut tarif apapun bagi siapa saja yang ingin menyeberang, alias gratis. Selama 7 tahun mengabdi,
Beliau hanya mencari ridho Tuhan yang tak terbatas. Beliau hanya berharap diberi kesehatan agar bisa terus membantu warga yang ingin menyeberangi sungai ini, sekaligus menjaga putri tunggalnya yang telah ditinggal wafat oleh ibunya sejak masih kecil. Setiap hari setelah pulang sekolah, putri cantik ini bergegas ke saung tempat ayahnya bekerja dan menunggu dengan setia sampai pulang pada pukul 6 sore. Warga dan tidak ada jalan lain, karena kalau lewat sana itu semak belukar dan tidak memungkinkan untuk menyeberang. Alhamdulillah ada orang, bisa dibilang ini orang baik hati ya, ini bisa dibilang relawan. Dia itu menyeberangi orang-orang, tidak menaripkan uang ya. Dia itu sungguh mulia hatinya. Nanti kita ngobrol bersama beliau, dan ternyata menyeberang ke sini itu tidak bertarif ya Bang. Waduh, luar Ya biasa. itu seikhlasnya aja, ada yang ngasih 1.000 katanya, ada yang ngasih 2.000 bahkan nggak ada yang ngasih juga nggak apa-apa katanya. Gitu kan. Ini udah- kalau situasi sungainya ini lagi bagus atau lagi tinggi? Nah, situasi sungai ini lagi turun. Lagi turun. Iya, lagi surut. Berarti lagi ini surut. keadaan dengan normal ya? Nah, ini kalau lagi naik sampai sini, Mana? ke sini. Ke atas. Sampai pohon. Iya. Jadi itu teh kerendam, itu teh nyampe sana tuh. Patokannya nyampe saung sana itu kerendam. Nyampe atas. Ini lebarnya. Sampai saung? Iya. Saung ini Ah. sampai ke sini tuh lebarnya 70 meter. Wow. Saung ini tuh di yang seberang, Hah? saung sawah. Iya. Itu tempat istirahatnya si Akang gitu tuh. Oh, Iya, oke yang oke. sering menyeberangi orang. Mhm. Hitungannya dari tanah sana di sini itu 70 meter, dan untuk lebar sungainya itu 50 meter. 50 meter. Barangkali ada orang dermawan nih di di subscriber Kang Andi khususnya di Dua Sepatu ini. Mudah-mudahan orang dermawan ya melihat situasi di Kecamatan Cikadu ini seperti ini. Mudah-mudahan para pejabat juga menonton ya. Amin amin. Seperti ini faktanya di lapangan. Iya benar-benar. Ya, tidak ada pilihan lain untuk menyeberang. Iya. Dan ini hanya akses satu-satunya dengan peralatan rakit seadanya, dengan manual, dengan seutas tali tambang. Ini kalau nggak ada tali tambang, nggak tahu ceritanya, nggak tahu bagaimana ini. Kita kan nggak tahu tiba-tiba air besar dari sana, Betul. banjir bandang Iya, seperti benar. itu. Iya, adik-adik udah datang semuanya. Adek, mau minum susu nggak? Mau? Mau dong. Nih, satu-satu yuk. Sini, satu. Satu-satu. Yuk, satu-satu. Nih. Lagi. Sini. Jangan sabar aja. Masih? Masih ada lagi? Nih. Oke. Nih. Nih buat adek nih satu. Wah, aduh, lagi nyantai ya. Ah, sama-sama tos dulu dong. Oke. Kalian pulang jam berapa sekolahnya? Ayo, jam berapa? Oh, jam 12. Kalian udah dapat MBG kan? Enak gak MBG-nya? Enak. Mau nambah gak? Mau tiap hari ya, Pak ya? Seneng ya dapat MBG ya? Kamu mau minum susu nggak? Nih, mau minum susu. Nih, maaf. Ini dari Kang Irman. Kang Irman. Nih, maaf ya tangan kiri ya. Nih satu. Kamu kelas berapa? Maaf ya. Kelas 7 itu berapa SMP? Oh, 1 SMP. Maaf ya. Terima kasih. Ini dari Kang Irman ya. Kang Irman Vlog. Oh, terus ada orang gitu.
Nyebrang sini nggak ditarif Pak, hanya ke ikhlasan aja. Ikhlasannya aja. Ya. Nggak ditarif harus berapa enggak Pak, atau harus 10.000 5.000 enggak Pak. Saya hanya seikhlasnya aja, dikasih ya terima, kalau enggak ya nggak apa-apa juga ya. Jadi kalau orang nggak bayar gimana Pak? Nggak apa-apa, yang Nggak apa-apa. penting karena orang yang lewat juga kebanyakannya warga saya juga, tetangga saya juga. Dikarenakan suatu saat juga mungkin lagi gak punya uang, nggak apa-apa, yang penting orang bisa lewat, lain kali juga bisa bayar gitu. Jadi saya nggak menarik hal harus bayar sih, itu enggak. Lagian apalagi kalau orang anak-anak ya pendidikan sekolah SD setiap hari ke sini, sebentar lagi kan mau jam 12, sebentar lagi juga pulang. Sini juga lewatnya. Sini juga banyak Pak yang anak lewat banyak. Saya udah sering banget mengalami hal ke bawah arus itu, mungkin ya resiko saya ya itulah Pak, resiko saya di sungai ini dikarenakan orang banyak yang belum paham. Saya juga sering setiap orang yang lewat, kalau mau lewat pulang lagi harus cepat karena di sana udah mendung, ketakutan ini banjir lagi. Makanya kemarin juga ya begitu, orang ya maksa lewat. Iya, akhirnya begitu. ke bawah arus. Nah itu Pak resikonya saya. Ya mendingan orangnya yang dibawa itu hanya laki-laki. Coba kalau bawa cewek dan anak-anak, saya kan yang tanggung. Mungkin saya juga yang salah. Bisa gitu Pak. Makanya saya kalau musim begini orang yang lewat pulangnya udah mulai sore, saya mungkin agak tegurnya begini Pak. Maksudnya bukannya saya nggak mau untuk nyeberangin, cuman saya takut gitu. Takut, ya, karena ini keselamatan kita semuanya, ya, betul. itu Pak. Oke, kita guys teman-teman, kita ikut ke sana. Airnya udah naik nih karena bebannya makin berat ya teman-teman. Jadi airnya makin berat. Tapi ini aman kan? Aman, insya Allah. Airnya begini nih. Lumayan licin. Sok, Wak. Ya, airnya udah naik teman-teman karena ini makin berat ya bebannya. Awas gubis. Kendaraan dua motor. Udah naik airnya guys. Nah, 3 kali. Pertama naik lagi dulu. Oh yang dulu ya. Iya, ya pas pertama ke sini ya. Cong malu-malu. Kok malu-malu? Iya, aku mau keliling kampung. Bentar ya. Kita turun duluan guys. Oke. Copot. Ini copot gimana ini? Bangun Kang ya. Lihat Kang. Korbannya. Iya ya Bang, hati-hati Kang. Sekali copot. Copot. Jadi kita mau kemana nih, Kang? Dan jadi kita diajak oleh Kang Parti ke posnya beliau. Beristirahat beliau, dan di sana itu ada anaknya. Oke. Katanya anak yatim. Anak yatim ya. Ibunya udah nggak ada. Ada, jadi dia itu Kenapa kecil? ibunya sebentar lagi. Jadi dia itu buka ibunya pas
masih seperti apa kata beliau. Oke, yuk kita ke atas yuk. Oke. Jadi gue pengen beristirahat di posnya si abang yang tadi yang nyebrangin rakit. Tapi kita lewat sini ya teman-teman. Ada lewat situ cuman curam banget. Gue kayaknya susah naiknya. Kita lewat sini teman-teman. Tapi kalau orang sini sudah pasti mahir teman-teman. Oh, kampungnya begini. Oh, di atas sana tuh ada kampung, guys. Wah. Ini kita lewat mana? Oh, lewat sini kali ya. Karena ini kering. Sawahnya kering. Ini sawahnya, guys. Wah, ini enak banget ya. Tapi mengerikan nih, lihat nih jalurnya. Aduh. Jadi biar Kang Irman aja yang ngasih susunya nih. Halo cantik. Nunggu bapak ya? Ya Allah, kamu umur berapa? 8 tahun. Ya Allah, kasih semuanya aja, ada gak? Semuanya aja, gak apa. Tiap kali, saya udah 3 kali kesini Nemenin bapaknya. Ya. Orang bawa makanan dari rumah. Kanan bawa makanan. Ya Allah. Kasih semua aja nggak apa-apa. Kita kasih semuanya buat adiknya. Oke, karena anak sekolahnya juga udah habis kan. Suka minum susu kan? Nih cantik nih. Dari Bang Andi 2 juga. Masya Allah. Doain Bang Andinya sehat terus ya. Amin. Masih sampai kayak gitu. Doain sehat terus ya. Aduh. Kamu sekolah? Sekolah? Di mana sekolahnya? Jauh sekolahnya? Enggak. Oke. Kamu menungguin sini sampai Bapak sampai jam berapa? Sampai pulang? Oh gitu, baiknya. Sampai pulang. Pulangnya Bapak jam berapa? Jam 5 ya? Sore ya? Oh. Baiknya. Masya Allah, nemenin Bapak. Iya. Iya. Insya Allah ke depan deh ya. Ya, Pak. Saya progres ya. Harapannya Bapak apa, Pak? Harapan saya sebelumnya Pak, sangat pengen warga dan saya juga sebagai warga Desa Margasari ingin dibentuk suatu jembatan. Dibuatkan jembatan. Nah itu Pak yang saya Buatkan ingin itu. jembatan. Karena aktivitas juga banyak di sini, Banyak Pak. Pak, banyak. Ada yang nanya di mana kalau ini dibangun jembatan katanya pekerjaan kamu. Saya nggak apa-apa. Cari juga yang lain, saya juga masih sehat, masih muda gitulah. Yang penting di sini warga kepengennya ada jembatan bisa terpenuhi oleh Masyarakat gitu. Harakitnya ini nggak ada sama sekali pengait gitu atau pengaman, nggak ada sama sekali. Nggak ada, Pak. Berarti murni tenaga Bapak ya 100% yang dipakai. Ya, kemarin juga saya ini habis bikin ini 1 juta lebih. Bikinnya 1 juta, Pak? Iya Pak. Sekarang juga lagi merencanakan mau beli bambu kemarin cuman belum mulai karena orang tetangga masih sibuk. Jadi belum diberbaui lagi ininya baru gitu. Masih ini udah berat ini teh. Udah berat. Iya. Berarti karena ada air yang masuk Nah berarti. itu Pak. Jadi agak berat pokoknya gitu. Iya, kalau beratnya. di sana itu. Oh iya, karena ini dilihatnya udah pecah-pecah ya. Betul. Sampai kapan, Pak? Kira-kira Bapak mau ngerjain ini? Kegiatan sosial ini? Kalau saya diberikan masih kesehatan dan diberikan masih tenaga, insya Allah kalau belum ada bangunan ya insya Allah saya akan bekerja terus buat warga. Buat warga, luar biasa. Baik Bapak, terima kasih sekali atas Pak. ngobrol-ngobrolnya. Ini buat Bapak. Terima kasih Pak. Iya, ini buat Bapak, ini ada titipan. Bukan dari saya hanya jembatan aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tidak banyak. Ya, kasih, Pak. terima kasih. Yang sudah memberikan saya semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin, terima kasih. Dalam perjalanan kali ini, saya teringat sebuah hadis bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin tanpa keikhlasan, rakit ini tidak akan pernah ada. Bayangkan jika tidak ada orang seperti beliau
pasti banyak anak sekolah dan warga yang ingin menyeberang sudah basah. Di dunia ini masih banyak orang tulus yang tetap bekerja dalam diam meski jarang terlihat.